Nah, nilai 12 juta ini dipakai untuk masa 10 tahun. Berarti per tahunnya hanya sekitar 12 juta dibagi 10, 1,2 juta. Nah, nilai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat sejawat apoteker yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mentoring tentang bagaimana menghitung penyusutan dalam bisnis. Teman-teman, dalam satu sesi coaching di Jogja, saya diundang oleh salah seorang sejawat. Beliau meminta saya untuk datang visit ke apoteknya untuk diajari tentang bagaimana cara menghitung penyusutan. Saya lihat neracanya, terus saya sampaikan, sepertinya ada sesuatu yang keliru dalam perhitungan penyusutan ini. Dia tanya, apa yang keliru? Pertama, tentang dasar perhitungan penyusutan itu. Persentase hasil angka penyusutan itu tidak benar-benar dihitung, tapi hanya berdasarkan asumsi. Apa yang belum tepat? Katanya. Yang pertama, dasar perhitungan dan besaran persentase penyusutan itu dia hanya ikut-ikutan temen. Dia nggak tahu sebenarnya berapa yang harus disusutkan per angka per bulannya. Nomor 2, ada nilai penyusutannya. Di neraca itu tampil, tapi saya tanya, uangnya ada nggak? Dia bilang nggak ada gitu. Lalu saya sampaikan, setahu saya nilai perhitungan penyusutan itu berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama, ada barang-barang yang memang harus dihitung faktor penyusutannya. Yang kedua, masa pakai fungsional dari barang-barang tersebut. Yang ketiga, harga beli untuk barang yang sama di masa yang akan datang. Yang keempat, memperhitungkan biaya servis atau alih kepemilikan atas barang aset yang disusutkan tersebut. Dan yang terakhir, akun dari penyusutan ini harus terpisah. Rekeningnya juga sebaiknya terpisah. Contoh dari barang yang disusutkan adalah bangunan. Bangunan ini kelak akan dilakukan perluasan, mungkin perbaikan, dicat ulang dan sebagainya. Maka biaya yang akan muncul di masa yang akan datang ini harus diperhitungkan sejak sekarang. Misalnya masa pakai fungsional dari bangunan ini adalah 5 tahun. Setelah 5 tahun harus dicat ulang, direnovasi. Biayanya kira-kira berapa di masa yang akan datang? Kita bagi per bulan untuk kita kumpulkan sejak saat ini sebagai biaya penyusutan untuk perbaikan gedung mendatang. Loh, ternyata biaya penyusutannya itu lebih besar. Ya berarti kita nambah, tapi kan nggak akan terlalu banyak. Contoh lain nih, misalnya komputer dengan software yang kita gunakan untuk operasional bisnis apotek. Misal total semuanya adalah 15 juta. Lalu kita asumsikan bahwa software ini komputer bisa digunakan selama 10 tahun. Artinya, setelah 10 tahun itu diasumsikan barang-barang ini masih bagus dan masih bisa dijual, cuma nilainya hanya sekitar 10 atau 20%. Maka 15 juta dikalikan 80%. Loh, kenapa? Tadi dianggap 15%. 15 juta ini pada masa yang akan datang setelah 10 tahun masih laku sekitar 20%. Jadi masih laku sekitar 3 juta lah, diluakin dijual itu masih laku sekitar 3 juta. Jadi yang kita susutkan adalah 15 juta dikurangi 3 juta, berarti sekitar 12 juta. Nah, nilai 12 juta ini dipakai untuk masa 10 tahun, berarti per tahunnya hanya sekitar 12 juta dibagi 10, 1,2 juta. Nah, nilai 1,2 juta inilah yang akan disusutkan per tahun. Berarti per bulan berapa? Betul, 100.000. Artinya ada nilai uang yang kita sisihkan 100.000 untuk membeli aset di masa yang akan datang. Ditambah tadi ada biaya untuk penyusutan gedung. Nah, 2 penyusutan ini yang kemudian kita masukkan dalam akun penyusutan sebagai laba yang ditahan. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya kita nggak menghitung penyusutan? Ya kembali lagi bahwa harta itu bukan sebagai store of value. Kalau store of value ya emas gitu kan, itu tidak mengalami penyusutan. Tapi kalau ini ada sebuah harta yang nilainya akan berkurang, ya harus dihitung penyusutan. Susah mas, ya mungkin kita bisa belajar di mentoring. Semoga nanti bisa bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.